kembali ke dalam kubangan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab. Jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya Tuhan. Pasti kita berpikir secara manusia. Kita berpikir tubuh kita ini akan bangkit kembali, sama seperti tubuh kita ini lagi kembali ke sorga. Sehingga kita masih tatap muka di sana, sama seperti muka kita ini di sana, masih kawin mengawinkan, masih kita sama seperti dunia ini. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan tadi, kita tidak sama, tubuh duniawi, tubuh surgawi beda. Karena ayat 46 tadi mengatakan, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu, tanah, dan bersifat jasmaniah. Manusia kedua berasal dari sorga. Jadi jelas Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita tadi tahu bahwa manusia pertama adalah Adam dan Hawa, termasuk sama seperti kita. Itu manusia pertama. Tapi manusia kedua adalah roh, adalah manusia dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita harus sama seperti Yesus Kristus. Kita harus dibangkitkan. Makanya kita harus dibaptis, harus ditenggelamkan dosa-dosa lama kita, sehingga kita dibangkitkan dari antara orang mati, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, kita bangkit dari air. Karena kita sudah ditenggelamkan dari air, sehingga kita menjadi manusia baru. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengajari kepada kita supaya kita ini melakukan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus. Jadi 48 mengatakan kepada kita, tadi 47 apa ya? Manusia pertama berasal dari debu, tetap tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu, tanah. Yang makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surgawi. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, makhluk dunia sama seperti Adam dan Hawa, dia mati. Jadi makhluk yang surgawi sama seperti Tuhan Yesus. Jadinya kita harus sama seperti Tuhan Yesus, mengikuti jejak Tuhan Yesus, mengakukan seturut dengan ajaran Tuhan Yesus, supaya kita menjadi kembali sama seperti gambarnya. Jadi tidak lagi kita kembali kepada gambaran dunia, tidak lagi kembali kepada tubuh duniawi, tapi kita kembali kepada surgawi, tubuh surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, harus ada perbedaan. Jadi jangan kita bawa-bawa tubuh duniawi ini sehingga kita menyenangkan tubuh duniawi, sehingga enggan kita untuk melepaskan kesenangan duniawi. Jadi banyak manusia pada saat ini gara-gara memperjuangkan daging ini tidak lagi memperdulikan tubuh surgawi. Jadi dibawa tubuh surgawi ini ke tubuh duniawi, disatukan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak bisa, karena tubuh surgawi kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, itu kata Tuhan. Jadi gak bisa dicampur adukkan aturan-aturan surgawi, aturan-aturan dunia, gak bisa campur aduk. Manusia banyak saat ini mencampur aduk. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita tahu siapa kita. Jika kita tahu siapa kita, kita akan membuat kesenangan Tuhan. Kita akan melakukan seturut dengan apa yang kita percayai. Kita percaya Tuhan Yesus, harus kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan Yesus, melakukan seturut apa yang diajarkannya. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti kemanakah
tujuan hidup kita. Apakah perjuangan hidup kita ini tubuh duniawi? Apakah perjuangan hidup kita ini tubuh surgawi? Jadi mendapatkan tubuh surgawi itu tidak gampang, sama seperti hayalan manusia. Asal percaya saja, asal Kristen saja. Tidak, Bapak Saudaraku. Karena Alkitab mengatakan, katakannya di Matius 7 itu, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Jadi kita harus mengerti siapa kita sebenarnya. Jadi ayat 49 mengatakan, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi Bapak Saudaraku, sekarang ini kita masih bisa tatap muka, itu masih kita pakai tubuh duniawi. Jadi jika kita sudah dipanggil Tuhan, kita akan berubah menjadi tubuh surgawi. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita mengerti supaya kita ini mendapatkan tubuh surgawi. Jadi tidak gampang. Jadi harus kita tahu membedakannya. Jika kita mau berjuang untuk mendapatkan tubuh surgawi, tentu kita menjaga diri kita, tidak mengikuti aturan-aturan dunia, tidak kita pesta pora, tidak kita egois, tidak kita mementingkan diri sendiri, tapi kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Kasihilah musuh-musuhmu, beri minumlah dia jika dia haus, doakanlah dia, kata firman Tuhan. Jadi tidak sama seperti ajaran-ajaran manusia. Jadi Bapak Saudaraku, ayat 50 mengatakan kepada kita, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi jelas Bapak Saudaraku, daging dan darah tidak mendapatkan kerajaan Allah, tidak mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi daging dan darah jelas bahwa tinggal di dalam dunia ini, karena dia diciptakan dari debu. Jadi jangan kita sanjung-sanjung orang mati, jangan kita puja-puja orang mati, jangan kita sembah-sembah orang mati, jangan kita itu memanggil petua kepada orang mati, jangan kita minta petunjuk kepada orang mati, jangan kita meminta berkat kepada orang mati, karena dia adalah tubuh duniawi. Dia tidak berguna, dia tidak mendapatkan di kerajaan Allah. Jadi Bapak Saudaraku, itulah perjuangan kita supaya kita ini mengerti, supaya kita jangan nangis-nangis di kuburan sana, jangan kita berkata-kata kepada yang di kuburan sana. Karena apa? Karena dia tubuh duniawi, tapi tubuh surgawi akan mendapatkan tubuh surgawi jika dia mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Karena jelas Tuhan mengatakan tubuh surgawi adalah yang melakukan kehendak Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dengan sekejap mata pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi Bapak Saudaraku, semua kita akan diubahkan. Jadi tidak lagi sama seperti tubuh kita ini. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan. Jadi Bapak Saudaraku, supaya kita mengerti bahwa kita memperingati Paskah. Bahkan ini kita akan memperingati kedatangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku,
yang bekerja dalam kita ini, dalam diri kita ini bukanlah daging kita, bukan pikiran kita, bukan kehendak kita, bukan selera daging kita, tapi kehendak Tuhan, yaitu Roh Penolong, Roh Kudus. Itulah yang ada di dalam hati kita ini, sehingga kita akan diubahkan jika datang Tuhan Yesus. Jika kita yang masih hidup, kita akan diubahkan. Jika orang yang sudah mati, dia akan dibangkitkan, diberi tubuh yang akan tubuh surgawi. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat 53, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi selama ini Bapak Saudaraku, tubuh kita ini dapat mati. Jadi tubuh kita ini harus tinggal dari dunia ini. Jadi roh kita ini harus diberikan tubuh yang tidak dapat mati. Jadi dia berganti. Seperti baju tadi, saudaraku, ganti baju. Karena ibaratkan tubuh kita ini baju. Jadi baju tadi ganti tubuh. Tubuh kita ini ibaratkan dengan baju, diganti. Jadi tadinya seperti kita melihat seperti casing HP. Tadinya mungkin tadi warnanya hitam dan kusam, tapi diberikan lagi casing yang baru, warna yang baru. Jadi begitulah kita hidup dalam dunia ini, saudaraku, supaya kita betul-betul melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi harus kita berusaha, Bapak Saudaraku, berusaha melakukan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan berusaha seturut dengan karena manusia. Banyak manusia saat ini gigih, sangatlah gigih, berusaha semaksimal mungkin, tapi menurut aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kehendak Tuhan itu bukanlah gigih untuk berusaha untuk seturut dengan peraturan-peraturan manusia, tapi kita gigih kembali untuk mengikuti peraturan-peraturan seturut dengan yang tertulis di dalam Alkitab, supaya kita mendapatkan dari Alkitab, dari tubuh surgawi. Jadi jika kita gigih untuk melakukan kehidupan dalam dunia ini, aturan-aturan duniawi, tentu kita memperjuangkan tubuh duniawi. Itu akan binasa. Akan itu menjadi kembali kepada debu, karena dia diciptakan kepada debu. Jadi Bapak Saudaraku, perjuangan kita bukanlah darah dan daging, tapi perjuangan kita adalah roh yang hidup. Jadi Bapak Saudaraku, ini banyak manusia, panumnya orang Kristen juga belum mengerti. Makanya banyak saat ini jika kita melihat hari Paskah, kuburan itu penuh dengan orang-orang di situ, menangis dan menangis, menangis dan menangis, berkata-kata dan berkata-kata bermacam-macam di situ. Kenapa? Karena menganggap dia masih tinggal di situ. Jadi Bapak Saudaraku, marilah ubah mindset kita, kembalilah kepada Alkitab. Karena Bapak Saudaraku, jelas di sini kita melihat Bapak Saudaraku, supaya kita lebih mengerti lagi Bapak Saudaraku, di Pengkhotbah 9 ini Saudaraku, ayat 5 mengatakan kepada kita, Saudaraku, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa, saudaraku. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi sangatlah jelas firman Tuhan mengatakan. Jadi banyak orang mengatakan, saya mimpi orang tua saya datang karena saya tidak jarah. Itu karena terpikir, karena terbayang-bayang, sehingga masuk ke dalam mimpi, sehingga menganggap orang tuanya itu datang, mengutuki dia, meminta balasan,
Kenapa engkau tidak menjarahi aku? Itu mimpi. Itu datang. Karena sehingga kita menganggap orang tua kita itu masih di kuburan. Masih menunggu situ. Karena begitulah pengharapan manusia. Begitulah pemikiran manusia. Begitulah hayalan manusia. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, tentu kita tidak lagi berpengharapan kepada kuburan yang sudah mati. Karena jelas di sini tadi kita melihat ayat 5 tadi, kita ulangi lagi, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Dari semua yang hidup ini tahu bahwa akan mati. Tidak ada hidup selama-lamanya. Tidak ada hidup yang kekal di dalam dunia ini. Semua tubuh kita yang ganteng ini, sebuah tubuh kita yang cantik ini, semuanya akan menjadi busuk. Semuanya akan dihindari orang. Semuanya akan dijauhkan orang. Karena orang-orang dunia ini tidak suka mendekati tubuh yang sudah mati. Jadi di sini kita melihat tadi, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Jadi tidak tahu apa lagi. Dia walaupun dia dibuang, walaupun dia dibakar, walaupun dia hanyut, itu tidak tahu apa-apa lagi. Tak ada upah lagi bagi mereka, dan upah dia tidak ada lagi. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Dari kenangan mereka sudah lenyap. Dia tidak akan terbayang-bayang lagi, anakku nanti dulu begini-begini. Dia baik, dia begini, dia kasih roti, dia kasih hadiah, dia ulang tahunku kasih gini. Dia tidak lagi berkenan. Tidak lagi dia berbayang-bayang. Jelas firman Tuhan mengatakan sini tadi, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan. Jadi kebencian mereka juga sudah lenyap.